Oke, kita mulai kuliah kita malam ini, yaitu kuliah sistem kendali nirkabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kita kuliah perdana ya di semester genap ini. Jadi ini semester 4 semua ini kan. Ya, atau ada yang mengulang dari semester atas. Ini semester 4 semua ya. Oke, untuk kuliah kita malam ini yaitu materi yang pertama ya. Ya, ya. Halo, materi yang pertama. Jadi kita akan materi pertama adalah perkenalan. Jadi jadi diharapkan nanti seluruh mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Untuk materi yang saya share bisa terlihat dengan jelas. Bisa, Pak. Lihat ya, terima kasih. Jadi, perkenalkan, nama saya Dedi Sepriana, STMkom. Jadi saya pengampu mata kuliah Sistem Kendali Nirkabel. Jadi untuk mata kuliah ini, yaitu ini kelas malam ya, kelas malam. Jadi kita akan kuliah di malam hari. Jadi beberapa kali akan ada kuliah secara online dan beberapa kali nanti ada tatap muka. Sistem kendali nirkabel ya. Jadi sistem kendali tanpa kabel. Sudah ada yang pernah belajar tentang sistem kendali tanpa kabel? Atau sudah ada yang tahu? Silakan. Nah, jadi di sini untuk awal kita kuliah yaitu akan perkenalan ya. Perkenalan yaitu tentang kuliah kita seperti apa, terus aturan-aturan yang akan diterapkan seperti apa sehingga perkuliahan nanti dapat berjalan dengan baik. Jadi langsung saja saya ingin menjelaskan terkait dengan bobot penilaian. Nah, jadi bobot penilaian ini adalah yang menentukan nanti di akhir penilaian akhir, yaitu terdiri dari 5 bobot ya. Yang pertama yaitu nilai etika, yaitu sebesar 10%. Ini yang berhubungan dengan kehadiran, terus keaktifan, terus sikap selama mengikuti kuliah. Nah, ini ada di nilai etika, yaitu bobotnya 10%. Kemudian ada nilai kuis. Jadi kuis akan saya berikan beberapa kuis yang mungkin bisa 1 atau lebih. Kemudian ada nilai tugas juga. Kuis dan tugas ini bobotnya sama yaitu 10%. Kemudian nanti di tengah semester nanti ada nilai mid semester ya. Mid semester yaitu UTS sebesar 30%. Kemudian ada nilai ujian semester akhir yaitu nilai sebesar 40%. Jadi kelima komponen nilai tersebut itu harus terisi semua. Jangan sampai nanti ada salah satu komponen bobot penilaian itu tidak terisi. Akibatnya apa? Ya akibatnya nanti nilainya berkurang. Bahkan nanti bisa dapat E. Nah, sini saya coba perlihatkan ya tentang penilaian tersebut. Nah, sini terlihat jelas ya. Sini adalah portal untuk pengisian nilai. Jadi portal pengisian nilai ini terdiri dari etika 10%. Jadi nanti diisi etikanya dapat berapa? Nah, dapat 80, dapat 90, atau bisa juga di bawah 80. Kemudian kuis. Ada kuis 10%, ada tugas 10%, kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Kemudian nanti akan muncul nilainya berapa. Nah, nilai tersebut di sini itu ada keterangannya. Di sini masih E ya, karena memang belum terisi semua, artinya nilainya 0 semua. Jadi ketika nilainya 0 semua, maka dia nilainya adalah E. Terus apa itu yang T? Ya, yang T adalah berarti masih ada administrasi yang mungkin yang belum diselesaikan.
Jadi harapannya kepada mahasiswa semuanya nanti di akhir semester itu sudah tidak ada lagi ya T yang muncul. Artinya dalam pemantauan nilai nanti bisa dipantau. Kejadiannya gini. Jadi suatu saat pada akhir setelah ujian itu ada batas waktu pengisian nilai. Nah, kadang di saat seperti itu mahasiswa karena tidak melihat nilainya, artinya nilainya mungkin masih dalam kondisi T, yaitu di mana administrasi belum selesaikan, dia tidak mengetahui nilainya berapa. Kemudian baru setelah itu, setelah selesai masa pengisian atau perbaikan nilai, baru dia komplain, artinya kenapa nilai saya jelek, misalnya seperti itu. Nah, komplain setelah tanggal waktu pengisian maupun perbaikan nilai sudah tidak bisa dilakukan. Jadi harapannya jika ada yang ingin konfirmasi terkait dengan nilai, silakan nanti di akhir semester tunjukkan apakah misalnya saya mengerjakan tugas, tetapi kok tugasnya tidak ada Pak. Nah, di situ silakan tunjukkan buktinya, di mana Anda misalnya mengupload tugas tersebut. Perlu diperhatikan juga, jadi saat mengupload kuis, tugas, UTS maupun UAS itu sesuai dengan perintah ya, sesuai dengan perintah pada saat kuis, tugas maupun UTS atau UAS diberikan. Jadi jangan sampai nanti uploadnya di mana sehingga saya tidak mengetahui Anda telah mengerjakan tugas tersebut. Jadi nanti sesuai dengan arahan seperti apa tugas itu diberikan sehingga tidak ada kesalahan nanti dalam penginputan nilai. Ya ini untuk penilaiannya ya. Nah, kemudian kewajiban yang harus dipenuhi apa? Nah, ini ya. Jadi kewajiban mahasiswa yang harus dipenuhi adalah bahwa selalu hadir tepat waktu, yaitu jika berhalangan atau sinyalnya jelek, silakan konfirmasi. Nah, untuk keberhalangan hadir maupun tidak bisa mengikuti kuliah itu maksimal 4 kali ya. Ingat adalah 4 kali. Kemudian on cam, ingat ya, ini yang belum on cam silakan di on cam kan. Kondisi di mana aja silakan disebutkan. Misalnya saya masih bekerja Pak, saya masih di jalan, silakan disebutkan di chat ya, di chat nggak apa-apa. Jadi artinya saya tidak bisa on cam kamera Pak karena sedang di lokasi kerja misalnya. Kemudian berikutnya yaitu saat kuliah daring maupun luring memakai pakaian sopan ya, biar kita semua nyaman dalam belajar. Kemudian yaitu selalu mengerjakan tugas merupakan poin paling besar dalam penilaian ya. Jadi ada kuis, tugas maupun UTS dan UAS itu harus dikerjakan semua. Jangan sampai salah satu pun tidak dikerjakan. Pokoknya intinya dikerjakan kuis, tugas, UTS maupun UAS. Kemudian tugas dikirimkan melalui e-learning, jangan lupa ya, screenshot dan simpan. Nah, itu ini khawatirnya apa? Ketika nanti saudara barangkali tidak terupload secara sempurna, itu tidak masuk ke dalam portal saya, sehingga sebaiknya Anda screenshot ya apabila sudah mengupload. Jadi bukti-bukti tersebut simpan. Jadi ketika nanti mau konfirmasi nilai, silakan tunjukkan bukti tersebut bahwa Anda telah memenuhi tugas yang diberikan. Kemudian untuk segala pertanyaan disampaikan ke WA Group. Ya, jadi ke WA Group ya, jangan lupa. Jadi tidak melalui WA pribadi karena saya yakin nanti akan terlewat oleh saya. Jadi ditanyakan melalui WA Group sehingga informasi yang diberikan tidak berulang-ulang. Artinya apa yang Anda pertanyakan itu bisa sebagai informasi juga untuk yang lainnya. Jadi itu adalah untuk kewajiban yang harus dipenuhi. Silakan jika ingin dipertanyakan, silakan.
Ada yang sudah tahu tentang nirkabel itu apa? Jaringan nirkabel. Ya, jadi nirkabel itu adalah jaringan tanpa tanpa kabel ya. Jadi kita akan mengendalikan sesuatu tanpa tanpa kabel. Sini saya contohkan ya. Sini saya contohkan garis besar kita nanti seperti apa sih sebenarnya yang ingin kita pelajari di nirkabel tersebut. Nah, di sini ada sebuah jurnal. Nah, di sini bisa bisa terlihat, bisa nampak ya. Nah, di sini akan saya ceritakan sedikit saja, yaitu sebenarnya kendali nirkabel itu seperti apa. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Sini ada sebuah jurnal pada tahun 2020 ditulis oleh Sofyan Rahadiansyah, Diki Swanto, dan Fakir Rofi'i dengan judul Kendali Pengunci Pintu Secara Nirkabel Menggunakan Wemos Arduino. Nah, jadi inilah contoh. Ini sebagai contoh kendali nirkabel itu seperti apa. Jadi Anda bisa memiliki sebuah gambaran. Di sini adalah pengendalian adalah untuk mengunci pintu secara otomatis. Di sini kendalinya menggunakan apa? Bahwa teknologi kendalinya itu menggunakan microcontroller, yaitu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang digunakan di sini? Yaitu menggunakan microcontroller Wemos Arduino ya, D1R2, yaitu Arduino yang bisa eh, melalui komunikasi melalui WiFi. Jadi dengan berbasis ESP8266. Selain Arduino tersebut, ada juga yaitu ada tampilan LCD dan ada motor servo. Jadi LCD ini adalah untuk tampilannya, kemudian motor servo adalah untuk penguncinya. Jadi digunakan motor servo. Aplikasi diterapkan pada handphone. Jadi pada handphone tersebut menampilkan tombol untuk mengirim perintah kepada Arduino, yaitu untuk melakukan penguncian ataupun membuka pintu. Jadi menggunakan perangkat handphone bisa kita membuka maupun mengunci pintu. Untuk aplikasinya apa menggunakan apa kuncinya, yaitu menggunakan motor servo yang mendapat perintah dari Wemos-nya. Wemos itu microcontrollernya ya. Kemudian status daripada eh, dia terkunci atau tidak bisa dilihat pada handphonenya. Jadi ini adalah abstraknya. Jadi pengendalian jarak jauh bisa melalui internet. Jadi Wemos itu bisa terhubung melalui melalui internet, kemudian terhubung dengan HP. Kita absen dulu ya. Silakan hidupkan kameranya. Hidupkan kameranya. Saya mau screenshot. Ini berapa orang? 19. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, silakan hidupkan namanya. Jangan lupa nama sesuai absen ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi kita hadir di sini 19 orang ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, silakan nanti mahasiswa bisa sebagai gambarannya. Jadi nirkabel itu kendali nirkabel seperti apa? Ini adalah salah satu contohnya. Jadi nanti ketika melakukan sebuah penelitian dapat juga nanti dipublikasikan ke jurnal ya. Jadi ke jurnal penelitiannya seperti apa dipublikasikan. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi apa saja sih yang terdapat di perangkat tersebut? Di sini ada yang pertama adalah microcontroller ya. Microcontroller ini di sini menggunakan yaitu Wemos. Kemudian ada Arduino. Arduino ini adalah untuk ini
pengaplikasikannya. Jadi untuk mengaplikasikannya yaitu menggunakan Arduino. Jadi memprogramnya nanti menggunakan Arduino. Kemudian Wemos di sini ada perangkatnya. Jadi silakan bagi yang sudah pernah melihat perangkatnya. Perangkatnya itu kecil. Jadi ukuran sekitar 3 cm kali 2 cm, 3 kali 2 cm. Ini harganya pun relatif murah ya. Jadi bisa sebagai uji coba, silakan nanti di rumah masing-masing bisa menggunakan ini dikoneksikan dengan internet. Jadi langkah-langkahnya pun mudah. Ini ada motor servo. Nah, jadi di sini ada alurnya ya. Jadi mulai identifikasi, analisis kebutuhan, instalasi dan perencanaan, nah, pengumpulan alat dan bahan. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Jadi ini adalah skema alatnya. Jadi ketika ada Android, dia akan menunjuk akses point untuk memberikan perintah melalui jaringan nirkabel. Kemudian Arduino tersebut akan memerintahkan kunci untuk membuka maupun menutup. Ini adalah untuk softwarenya. Dia ini menggunakan software Arduino ya. Softwarenya Arduino, pemrogramannya. Nah, di sini untuk perangkat ini lebih mudah ya dikembangkan. Jadi pemrogramannya pun lebih mudah, aplikasinya pun lebih lebih nyata, lebih real, lebih mudah diterapkan. Banyak sensor-sensor yang tersedia juga untuk bisa sebagai pengendali. Sini ada saya contohkan juga. Jadi untuk teknologi yang paling baru apa sih yang terkait dengan nirkabel? Nah, di sini ada sebuah berita di sini yaitu dengan bisa terlihat ya ini ya. Nah, ini adalah tentang Neuralink. Jadi chip Neuralink yang bisa ditanam pada otak manusia. Ini adalah Elon Musk ya. Jadi chip tersebut ditanamkan pada otak, jadi dapat mengontrol. Kemudian ada sebuah CPU kecil yang terletakkan di samping telinga sebagai komunikasi antara chip yang ditanam di dalam otak, kemudian dan komunikasi dengan komputer. Jadi dari sini dengan adanya chip yang ditanam di otak tersebut bisa mengendalikan eh, kursor yang ada di komputer. Nah, ini adalah sebuah terobosan teknologi yang maju saat ini di mana chip pengendali nirkabel dapat diterapkan sudah pada otak manusia. Ini adalah contoh-contoh apa sih dari yang tadi yang paling sederhana adalah bagaimana penggunaan nirkabel itu untuk aplikasi pada pintu. Sedangkan ini adalah sudah lebih maju lagi yang dapat ditanamkan pada otak manusia. Silakan nanti dibaca-baca lagi ya tentang teknologi nirkabel itu seperti apa, sehingga nanti bisa mudah untuk mengikuti perkuliahan ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk kuliah ini kuliah pokok atau kuliah pilihan ya untuk jaringan nirkabel ini, kendali nirkabel. Atau kuliah pokok atau pilihan semester 4. Emang kewajiban ya seluruh mahasiswa atau gimana? Atau sudah menjurus ke kendali? Silakan ada yang bisa jawab. Untuk kuliahnya kemarin pengisian KRS-nya memang wajib atau memilih untuk ini? Kewajiban ya? Wajib, Pak. Oh, berarti masih wajib ya. Artinya kalau dari ininya apa mata kuliahnya ini sudah mengarah ke sistem kendali ya. Jadi biasanya untuk mata kuliah itu pada pilihannya untuk di teknik elektro ada yang tegangan tegangan tinggi atau biasanya untuk jaringan listrik ya, jaringan listrik PLN. Kemudian ada sistem kendali. Nah, ini kendali inilah yang akan dipelajari. Kemudian ada jaringan telekomunikasi atau arus lemah. Jadi ada beberapa mata kuliah pilihan. Jadi untuk yang ini berarti masih di ini ya, masih di dalam kewajiban kuliah mata kuliah yang harus diambil ya.
Ya, silakan. Ini sebagai awal perkenalan kita. Jadi sudah ada gambaran ya tentang teknologi nirkabel itu seperti apa. Oke, gimana? Jika tidak ada pertanyaan, bisa saya cukupkan kuliah ini. Silakan barangkali yang Muslim ingin lebih beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ada yang ingin dipertanyakan? Oke, nggak ada? Cukup? Pas? Atau gimana? Pas ya kuliah kita kali ini? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah untuk malam ini saya akhiri. Nanti kita jumpa lagi di Selasa depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Malam, Pak. Pak.